Bayangkan sebuah dunia di mana setiap individu diakui dan dihargai bukan hanya berdasarkan seberapa baik mereka dapat menjawab soal matematika atau seberapa lancar mereka berbicara. Sebuah dunia di mana bakat-bakat unik yang mungkin tidak terlihat dalam tes IQ tradisional mendapatkan sorotan yang layak. Inilah yang ditawarkan oleh teori kecerdasan majemuk yang diusulkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor di Harvard University. Gardner percaya bahwa kecerdasan manusia jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang diukur oleh metode konvensional. Dan ia mengidentifikasi 8 tipe kecerdasan yang mencerminkan berbagai cara kita berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Teori Gardner mengubah cara kita memahami potensi manusia. Ia mengusulkan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan logis dan linguistik, tetapi juga mencakup keterampilan dalam bidang musik, ruang visual, gerakan tubuh, hubungan antar pribadi, refleksi diri, dan pemahaman alam. Dengan mengakui keragaman ini, teori kecerdasan majemuk membuka peluang bagi setiap individu untuk mengembangkan keunggulan mereka sendiri dan menemukan cara unik untuk berkontribusi pada masyarakat. Ini adalah undangan untuk melihat pendidikan dan pengembangan pribadi dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih inklusif, di mana setiap bakat dianggap berharga dan setiap orang memiliki kesempatan untuk bersinar. 1. Kecerdasan linguistik. Menguasai kata-kata dengan elegan. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan luar biasa dalam menggunakan kata-kata dan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Individu dengan kecerdasan ini memiliki keterampilan yang tajam dalam mengekspresikan pikiran mereka melalui kata-kata, menciptakan narasi yang memikat, dan meyakinkan audiens mereka. Mereka menikmati permainan kata, mampu memilih diksi yang tepat, dan memiliki kepekaan terhadap struktur dan irama bahasa. Tidak heran jika mereka seringkali menonjol sebagai penulis, penyair, jurnalis, dan orator yang brilian. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan linguistik meliputi kemampuan untuk membaca dan menulis dengan mudah dan cepat, serta kecintaan pada buku dan literatur. Mereka cenderung memiliki kosakata yang luas dan dapat belajar bahasa baru dengan relatif cepat. Selain itu, mereka sering menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengingat informasi verbal dan mampu menganalisis serta mengkritik argumen dengan tajam. Mereka juga suka bermain dengan metafora, analogi, dan ungkapan, memperkaya komunikasi mereka dengan nuansa yang mendalam. Kemampuan bercerita adalah salah satu keunggulan terbesar dari orang dengan kecerdasan linguistik. Mereka bisa menghidupkan cerita, membuat karakter yang hidup, dan menggambarkan adegan dengan detail yang memukau. Ini membuat mereka unggul dalam profesi yang membutuhkan narasi kuat, seperti novelis, penulis skenario, dan pembicara motivasi. Mereka dapat membuat audiens mereka tertawa, menangis, atau merenung melalui kekuatan kata-kata mereka. Dengan kepekaan mereka terhadap bahasa, mereka juga menjadi ahli dalam membedah teks, memahami makna tersirat, dan menangkap nuansa bahasa yang mungkin luput dari orang lain. Di lingkungan sosial, mereka yang memiliki kecerdasan linguistik seringkali menjadi komunikator ulung. Mereka mampu mengartikulasikan ide-ide kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Dalam diskusi atau debat, mereka bisa menyusun argumen yang logis dan meyakinkan. Mereka juga pandai dalam membangun hubungan interpersonal melalui komunikasi yang efektif, membuat mereka cocok dalam peran seperti pengacara, diplomat, atau pemimpin yang membutuhkan kemampuan persuasi dan negosiasi yang tinggi. Kemampuan mereka untuk mendengarkan secara aktif dan merespon dengan tepat membuat mereka menjadi pendengar yang baik, yang sangat dihargai dalam interaksi sehari-hari. 2. Kecerdasan logika matematika. Memahami dunia melalui pola dan logika. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan untuk berpikir logis, abstrak, dan analitis, serta kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang kompleks melalui pendekatan sistematis. Individu dengan kecerdasan ini cenderung tertarik pada angka, pola, dan konsep-konsep logis yang memungkinkan mereka
untuk memahami dunia dengan cara yang sangat rasional. Mereka senang mengurai masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dianalisis dan menemukan solusi, membuat mereka sangat cocok dalam bidang seperti matematika, sains, teknik, dan teknologi. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan logika matematika meliputi kemampuan mereka untuk dengan cepat mengenali pola dan hubungan antar variabel. Mereka seringkali menikmati permainan yang melibatkan strategi dan logika, seperti catur atau teka-teki logika, dan merasa puas ketika berhasil menyelesaikan masalah yang rumit. Mereka juga cenderung berpikir secara deduktif dan induktif, mampu menyusun hipotesis dan menguji mereka melalui eksperimen atau perhitungan matematis. Mereka seringkali memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang membutuhkan pemikiran analitis dengan cara yang terstruktur dan efisien. Dalam dunia akademis, orang dengan kecerdasan logika matematika seringkali unggul dalam mata pelajaran seperti matematika, fisika, dan ilmu komputer. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep abstrak dan menerapkannya dalam situasi nyata. Misalnya, mereka bisa menghitung probabilitas, mengembangkan algoritma, atau menganalisis data statistik dengan tingkat akurasi yang tinggi. Di luar kelas, mereka mungkin terlibat dalam proyek-proyek yang memerlukan pemikiran kritis, seperti membangun model matematika atau merancang perangkat lunak. Kecerdasan ini juga memungkinkan mereka untuk berpikir secara sistematis dan menyusun argumen yang kuat berdasarkan fakta dan logika. Di tempat kerja, individu dengan kecerdasan logika matematika sering ditemukan dalam profesi seperti ilmuwan, insinyur, analis data, atau ekonom. Mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks, mengembangkan teori-teori baru, dan menerapkan solusi yang inovatif dalam situasi yang penuh tantangan. Kemampuan mereka untuk berpikir secara analitis dan rasional membuat mereka menjadi pengambil keputusan yang cerdas dan strategis, serta mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan solusi terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga cenderung merencanakan segala sesuatu dengan hati-hati, menggunakan logika dan perhitungan untuk memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada informasi yang akurat dan dipikirkan dengan matang. 3. Kecerdasan spasial. Menguasai ruang dan imajinasi visual. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk memahami, memanipulasi, dan menginterpretasikan ruang dan gambar secara efektif. Orang-orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat berpikir dalam bentuk gambar dan pola. Mereka cenderung sangat terampil dalam melihat hubungan antara objek dan ruang, serta mampu membayangkan bentuk-bentuk dalam 3 dimensi. Kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk unggul dalam bidang seperti arsitektur, desain grafis, seni rupa, dan bahkan navigasi. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan spasial meliputi kemampuan mereka untuk dengan cepat memahami peta, diagram, atau petunjuk visual lainnya. Mereka seringkali memiliki kemampuan menggambar yang baik, mampu menangkap proporsi dan perspektif dengan presisi yang tinggi. Selain itu, mereka cenderung memiliki ingatan visual yang kuat, mampu mengingat dengan detail apa yang telah mereka lihat, baik itu bentuk, warna, atau pola tertentu. Mereka juga memiliki kemampuan untuk membayangkan perubahan atau manipulasi objek dalam pikiran mereka, seperti membayangkan bagaimana sebuah ruang akan terlihat setelah direnovasi. Dalam konteks pendidikan, individu dengan kecerdasan spasial seringkali menonjol dalam mata pelajaran yang melibatkan visualisasi dan manipulasi objek, seperti geometri, seni, atau teknologi desain. Mereka mampu memahami konsep-konsep abstrak melalui representasi visual dan seringkali menunjukkan bakat dalam merancang atau memodelkan sesuatu. Misalnya, seorang siswa dengan kecerdasan spasial mungkin unggul dalam membuat model 3 dimensi, menggambar peta yang detail, atau memahami diagram teknis dengan cepat. Mereka cenderung belajar dengan baik melalui media visual dan memerlukan sedikit penjelasan verbal untuk memahami konsep yang kompleks.
Dalam dunia profesional, orang dengan kecerdasan spasial sering ditemukan dalam profesi seperti arsitek, desainer interior, pilot, atau seniman. Mereka mampu merancang ruang yang fungsional dan estetis, serta memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan hasil akhir dari sebuah proyek sebelum memulainya. Di bidang seni, mereka mungkin menciptakan karya yang memukau melalui permainan warna, tekstur, dan bentuk. Kemampuan mereka untuk berpikir secara visual juga membuat mereka efektif dalam pekerjaan yang memerlukan perencanaan dan navigasi ruang, seperti merancang tata letak sebuah bangunan atau mengemudi di medan yang rumit. Kecerdasan ini memberikan mereka keunggulan dalam menciptakan solusi kreatif yang tidak hanya fungsional tetapi juga indah secara visual. 4. Kecerdasan kinestetik tubuh menguasai gerakan dan ekspresi fisik. Kecerdasan kinestetik tubuh adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh atau bagian-bagian tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri, menyelesaikan tugas, atau menciptakan sesuatu. Orang-orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kontrol yang luar biasa atas gerakan tubuh mereka, serta keterampilan motorik yang halus. Mereka menikmati aktivitas fisik dan seringkali menemukan cara terbaik untuk belajar atau bekerja melalui gerakan. Kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk unggul dalam bidang seperti olahraga, seni tari, seni bela diri, atau bahkan pembedahan. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan kinestetik tubuh meliputi kemampuan mereka untuk belajar dengan cepat melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Mereka mungkin lebih suka melakukan sesuatu secara praktis daripada hanya membaca atau mendengarkan instruksi. Mereka seringkali memiliki refleks yang cepat, koordinasi tangan mata yang baik, dan keseimbangan tubuh yang sempurna. Selain itu, mereka menunjukkan kemampuan untuk menirukan gerakan atau teknik dengan akurasi yang tinggi setelah hanya melihat atau melakukannya beberapa kali. Mereka juga cenderung memiliki stamina dan kekuatan fisik yang baik, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas fisik yang berat atau membutuhkan ketahanan. Dalam dunia pendidikan, individu dengan kecerdasan kinestetik tubuh seringkali menonjol dalam mata pelajaran yang melibatkan aktivitas fisik atau praktek langsung, seperti pendidikan jasmani, seni tari, atau seni pertunjukan. Mereka mungkin belajar dengan lebih baik ketika mereka dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, seperti melalui eksperimen laboratorium, bermain peran, atau kegiatan hands-on lainnya. Di kelas, mereka mungkin tampak gelisah atau sulit untuk duduk diam dalam waktu lama, karena mereka lebih suka menggunakan tubuh mereka untuk memahami dan menguasai konsep-konsep baru. Di tempat kerja, kecerdasan kinestetik tubuh memungkinkan individu untuk unggul dalam profesi yang membutuhkan keterampilan fisik dan koordinasi, seperti atlet, penari, ahli bedah, atau mekanik. Mereka mampu menguasai gerakan yang rumit dan presisi, serta bekerja dengan alat atau mesin dengan keterampilan yang tinggi. Di dunia seni pertunjukan, mereka mungkin menjadi penari yang anggun atau aktor yang memukau dengan ekspresi tubuh yang kuat. Dalam bidang medis, kecerdasan ini memungkinkan ahli bedah untuk melakukan operasi dengan ketelitian yang luar biasa, atau terapis fisik untuk membantu pasien memulihkan mobilitas mereka. Kecerdasan kinestetik tubuh adalah tentang mengubah gerakan menjadi seni, keterampilan, atau kinerja yang luar biasa, di mana tubuh menjadi instrumen utama untuk mencapai tujuan. 5. Kecerdasan musikal menyelaraskan diri dengan ritme dan melodi. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengenali, menciptakan, dan mengapresiasi ritme, nada, dan suara musik. Orang-orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap elemen-elemen musik seperti melodi, harmoni, dan tempo. Mereka mampu mendengar detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain dan seringkali memiliki kemampuan untuk memainkan alat musik atau menyanyi dengan baik. Kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan emosi dan pikiran mereka melalui medium musik, serta untuk memahami dan menikmati musik pada tingkat yang lebih dalam.
Ciri-ciri orang dengan kecerdasan musikal meliputi kemampuan mereka untuk dengan mudah mengingat melodi atau lirik lagu dan merespons secara emosional terhadap musik. Mereka mungkin sangat menikmati mendengarkan musik, menciptakan komposisi, atau bermain alat musik. Selain itu, mereka cenderung memiliki rasa ritme yang kuat dan seringkali menunjukkan kemampuan untuk menirukan atau menciptakan ritme yang kompleks. Mereka mungkin juga memiliki kemampuan untuk mengenali nada dengan sangat tepat yang dikenal sebagai perfect pitch, serta kemampuan untuk memahami teori musik dan struktur komposisi dengan cepat. Dalam dunia pendidikan, individu dengan kecerdasan musikal seringkali menonjol dalam mata pelajaran yang melibatkan seni musik atau pertunjukan. Mereka mungkin unggul dalam pelajaran yang melibatkan pendengaran dan pengulangan, seperti latihan choir atau orkestra, di mana mereka bisa menunjukkan keterampilan dalam menyelaraskan suara atau instrumen. Mereka juga cenderung belajar dengan baik melalui pendekatan auditori, seperti mendengarkan rekaman atau menggunakan ritme untuk mengingat informasi. Di luar kelas, mereka mungkin terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti band, ensemble, atau produksi musik, di mana mereka dapat mengekspresikan kecerdasan musikal mereka secara penuh. Dalam dunia profesional, kecerdasan musikal memungkinkan individu untuk unggul dalam profesi seperti musisi, komposer, penyanyi, produser musik, atau konduktor orkestra. Mereka mampu menciptakan karya musik yang memukau, mengarahkan pertunjukan musik, atau bahkan menggunakan musik sebagai alat untuk terapi. Dalam industri rekaman, mereka mungkin bekerja sebagai produser yang membantu artis lain mengembangkan dan merekam musik mereka. Selain itu, mereka juga bisa menjadi guru musik, berbagi pengetahuan mereka dengan siswa, dan membantu orang lain menemukan potensi musikal mereka. Kecerdasan musikal adalah tentang menghidupkan dan menghubungkan dunia melalui suara, ritme, dan melodi yang mampu menyentuh hati dan pikiran banyak orang. 6. Kecerdasan interpersonal, menguasai seni berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perasaan, motivasi, dan niat orang lain, serta kemampuan untuk berempati dan menjalin hubungan yang kuat. Mereka cenderung sangat sosial dan menikmati berada di sekitar orang lain, seringkali menjadi pusat dalam kelompok karena kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan. Kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan baik dalam tim, memimpin kelompok, atau memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan interpersonal meliputi kemampuan mereka untuk membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara orang lain dengan sangat baik. Mereka pandai dalam mendengarkan aktif dan seringkali mampu memberikan nasihat atau solusi yang tepat berdasarkan pemahaman mereka tentang situasi dan perasaan orang lain. Mereka juga memiliki keterampilan dalam mediasi, mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang memperhatikan kepentingan semua pihak. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki banyak teman dan dikenal sebagai pribadi yang hangat dan mudah didekati. Dalam lingkungan pendidikan, individu dengan kecerdasan interpersonal seringkali unggul dalam aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif. Mereka mungkin menjadi pemimpin tim dalam diskusi kelas atau proyek kelompok karena kemampuan mereka untuk menyatukan orang dan memastikan setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai. Mereka juga cenderung berperan aktif dalam organisasi atau klub sekolah yang melibatkan interaksi sosial, seperti debat, drama, atau klub kepemimpinan. Dalam situasi belajar, mereka mungkin menemukan bahwa mereka belajar dengan baik melalui diskusi dan berbagi ide dengan orang lain, karena interaksi tersebut membantu mereka memahami konsep lebih dalam. Di tempat kerja, kecerdasan interpersonal sangat berharga dalam profesi yang membutuhkan interaksi manusia secara intensif, seperti guru, konselor, pemimpin, atau manajer sumber daya manusia. Mereka mampu memotivasi tim, membangun hubungan pelanggan yang kuat,
dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dalam bidang konseling atau psikologi, kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk membantu individu dalam memahami dan mengelola emosi mereka, serta membimbing mereka menuju solusi yang sehat. Dalam kepemimpinan, mereka dapat menggunakan pemahaman mereka tentang dinamika kelompok untuk memimpin dengan empati dan efektivitas, menciptakan visi yang jelas, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kecerdasan interpersonal adalah kunci untuk membangun hubungan yang bermakna dan menciptakan dampak positif di lingkungan sosial dan profesional. 7. Kecerdasan intrapersonal, menguasai dunia batin dan refleksi diri. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri secara mendalam, termasuk emosi, motivasi, nilai-nilai, dan tujuan pribadi. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perasaan dan pikiran mereka sendiri, serta kemampuan untuk melakukan refleksi diri secara terus-menerus. Mereka seringkali introspektif, memahami apa yang menggerakkan mereka, serta memiliki kesadaran yang tajam tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi mereka dan menjalani hidup yang autentik. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan intrapersonal meliputi kemampuan mereka untuk merenungkan pengalaman pribadi dan menarik pelajaran dari situ. Mereka mungkin sering terlibat dalam jurnal atau kegiatan menulis reflektif lainnya, sebagai cara untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar mereka. Mereka cenderung memiliki visi yang jelas tentang tujuan hidup mereka dan mampu menetapkan serta mengejar tujuan jangka panjang dengan tekad yang kuat. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mengelola emosi mereka dengan baik, memahami apa yang mereka rasakan dan mengapa, serta menggunakannya untuk pertumbuhan pribadi. Dalam lingkungan pendidikan, individu dengan kecerdasan intrapersonal seringkali unggul dalam mata pelajaran yang memungkinkan refleksi dan eksplorasi diri, seperti filsafat, psikologi, atau sastra. Mereka mungkin merasa nyaman bekerja secara mandiri, mengejar proyek penelitian pribadi, atau menulis esai yang mendalam tentang topik yang relevan dengan diri mereka sendiri. Mereka juga cenderung menemukan makna yang mendalam dalam belajar, melihat pendidikan sebagai alat untuk memahami diri mereka sendiri dan tempat mereka di dunia. Ketika dihadapkan pada tantangan, mereka seringkali merenungkan situasi tersebut dan mencari cara untuk berkembang dari pengalaman itu. Di tempat kerja, kecerdasan intrapersonal sangat berharga dalam profesi yang membutuhkan pemahaman diri yang mendalam dan kebijaksanaan pribadi, seperti psikolog, konselor, penulis, atau pemimpin spiritual. Mereka mungkin berperan sebagai pembimbing atau mentor, membantu orang lain memahami diri mereka sendiri dan mencapai tujuan pribadi mereka. Dalam kepemimpinan, mereka cenderung membuat keputusan yang berakar pada prinsip-prinsip pribadi yang kuat dan memiliki kompas moral yang jelas. Selain itu, kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan, menggunakan refleksi diri untuk menavigasi situasi yang sulit dengan bijaksana. Kecerdasan intrapersonal adalah tentang mengenal diri sendiri secara mendalam, menjalani hidup dengan kesadaran, dan terus berkembang sebagai individu yang autentik dan penuh makna. 8. Kecerdasan naturalis, menghubungkan diri dengan alam dan lingkungan. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, mengkategorikan, dan memahami objek-objek di alam serta hubungannya satu sama lain. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan alam mereka, baik itu flora, fauna, atau fenomena alam. Mereka cenderung menikmati berada di alam terbuka, memperhatikan detail-detail kecil di sekitar mereka, dan memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang ekosistem dan cara kerja alam. Kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk memahami dan menghargai keindahan serta kompleksitas alam, menjadikan mereka ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan lingkungan dan biologi. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan naturalis meliputi kemampuan mereka untuk mengenali
dan mengidentifikasi berbagai spesies tanaman, hewan, dan batuan dengan mudah. Mereka seringkali tertarik pada kegiatan seperti berkebun, hiking, mengamati burung, atau menjelajahi hutan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan ekologi dan bagaimana setiap elemen dalam alam berinteraksi satu sama lain. Selain itu, mereka cenderung memiliki minat yang kuat dalam isu-isu lingkungan seperti pelestarian alam, perubahan iklim, dan keberlanjutan, serta mungkin terlibat dalam upaya-upaya konservasi. Dalam lingkungan pendidikan, individu dengan kecerdasan naturalis seringkali unggul dalam mata pelajaran yang melibatkan studi tentang alam dan lingkungan, seperti biologi, geografi, atau ekologi. Mereka mungkin menikmati proyek-proyek yang melibatkan kerja lapangan, seperti mengumpulkan sampel dari alam, mengamati satwa liar, atau mempelajari ekosistem tertentu. Di kelas, mereka mungkin tertarik pada topik yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan atau keberlanjutan, dan mereka seringkali mengambil inisiatif untuk mengeksplorasi alam lebih lanjut di luar kurikulum standar. Kecerdasan ini juga membuat mereka belajar dengan baik melalui pengalaman langsung dan observasi di alam terbuka. Di dunia profesional, kecerdasan naturalis sangat berharga. Dalam profesi seperti ahli biologi, lingkungan hidup, petani, atau arkeolog, mereka mampu memahami dinamika alam secara mendalam dan seringkali terlibat dalam penelitian yang bertujuan untuk melindungi atau memulihkan ekosistem. Dalam bidang pertanian, mereka mungkin menemukan cara untuk meningkatkan praktik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Di bidang pendidikan, mereka mungkin bekerja sebagai guru atau edukator lingkungan, menginspirasi orang lain untuk menghargai dan melindungi alam. Selain itu, kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan alam dengan cara yang berkelanjutan, memanfaatkan pengetahuan mereka untuk menjaga keseimbangan ekologi. Kecerdasan naturalis adalah tentang membangun hubungan yang mendalam dengan dunia alami, menghargai keindahan dan keberagaman lingkungan, serta bekerja untuk melindungi planet kita bagi generasi mendatang. Menghargai keragaman kecerdasan manusia. Teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang tidak dapat diukur hanya melalui satu ukuran baku. Kecerdasan manusia lebih kompleks dan beragam daripada yang dapat dijelaskan oleh tes IQ tradisional. 8 jenis kecerdasan yang diidentifikasi oleh Gardner membuka wawasan kita tentang betapa kayanya variasi cara berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Menghargai dan mengembangkan setiap jenis kecerdasan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada individu untuk mengoptimalkan potensi mereka, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan beragam bakat yang ada. Dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari, pengakuan akan kecerdasan yang beragam ini dapat mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada kekuatan masing-masing individu. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, di mana setiap orang dapat berkontribusi dan berkembang sesuai dengan keunikan mereka. Sebagai manusia, kita semua memiliki kombinasi dari berbagai jenis kecerdasan ini. Penting bagi kita untuk mengenali dan menghargai kelebihan kita sendiri, serta menghormati kecerdasan yang dimiliki oleh orang lain. Dengan pemahaman ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, mendukung pembelajaran yang lebih bermakna, dan berkolaborasi dengan cara yang lebih efektif. Pada akhirnya, dengan merayakan keragaman kecerdasan, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan bersama yang lebih harmonis dan berkelanjutan.